Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diviandayani Mujidu. Saya akan menjelaskan titrasi asam basa. Pengertian titrasi. Titrasi merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu analit dalam sampel. Reagen yang digunakan untuk menitrasi disebut titran, sedangkan larutan yang dititrasi disebut titrat. Titrat pada volume tertentu direaksikan dengan titran yang telah diketahui konsentrasinya, tetes demi tetes, sehingga terjadi perubahan yang menandakan titik ekuivalen. Titrasi asam basa dapat diartikan sebagai penentuan konsentrasi asam dalam larutan dengan cara mentitrasi dengan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Titrasi asam basa terdiri dari teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Teori Arrhenius adalah senyawa yang dalam air mampu menghasilkan ion OH dan basa pada ion OH yang dilepaskan tersebut pada reaksi ionisasi basa. Maka dibedakan menjadi dua macam, antara lain basa monohidrolik dan basa polihidrolik. Teori Bronsted-Lowry ialah senyawa yang menyumbang proton, yakni ion H+ ke senyawa atau zat lain. Sedangkan basa ialah senyawa yang bisa menerima proton, yakni H+ dari senyawa ataupun zat lain. Lalu menurut Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry bahwa zat mampu berperan baik sebagai asam ataupun basa jika zat tertentu lebih mudah melepas proton dan zat tersebut akan berperan sebagai asam dan lawannya berperan sebagai basa. Asam basa Lewis ialah zat yang dapat menerima elektron, dan menurut Lewis bahwa basa ialah zat yang bisa mendonorkan pasangan elektron. Semua zat yang didefinisikan sebagai asam di dalam teori asam basa Arrhenius juga merupakan asam dalam kerangka teori Lewis ini. Karena proton ialah akseptor pasangan elektron, di dalam reaksi netralis proton dapat membentuk ikatan koordinat dengan ion hidroksida. Untuk prinsip titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa atau sebaliknya. Titran ditambahkan titer, tetes, demi tetes sampai mencapai keadaan ekuivalen, yang artinya stoikiometri titran dan titer tepat habis bereaksi. Dalam hal ini biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Keadaan ini disebut juga sebagai titik ekuivalen, yaitu di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa, atau titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah asam yang dinetralkan. Sedangkan keadaan di mana titrasi dihentikan atau secara perubahan warna indikator disebut sebagai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini mendekati titik ekuivalen, tapi biasanya titik akhir titrasi melewati titik ekuivalen. Oleh karena itu, titik akhir titrasi sering disebut juga sebagai titik ekuivalen. Jenis-jenis titrasi pertama, reaksi asam basa atau arterial kalorimetri.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.